Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Syaf Yakob. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi, yaitu cara mengisi sensus penduduk online 2020. Sebelum masuk ke materi, silakan teman-teman untuk bisa menyiapkan kartu keluarga atau KTP, tapi untuk yang lengkap cukup kartu keluarga dan kartu atau buku nikah bagi yang sudah menikah. Dan untuk sebelumnya, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe video kami. Kita masuk ke Google. Kita ketikkan di sini sensus online. Di sini sudah keluar sensus online. Kita klik di sini, lalu keluar seperti ini. Nah, di sini keluar pesan bahwa Anda sudah pernah masuk ke halaman ini dan sudah pernah membuat password. Silakan masuk password yang telah Anda buat. Jika keluar seperti ini, silakan bisa untuk clear password. Di sini sudah ada sebenarnya. Kita clear password. Password sudah diisi, lalu kita klik masuk. Waktu pengisian 5 menit, lanjutkan mengisi. Kebetulan saya sudah mengisi tapi baru setengah. Oke, kita di sini nanti keterangan keluarga minta diisi provinsi, alamat keluarga saat ini. Provinsi, silakan rekan-rekan bisa untuk memilih provinsi. Kita klik di sini. Nanti ada pilihan tinggalnya di mana provinsinya. Lalu kita setelah itu milih kabupaten. Kabupaten, kebetulan saya Cilacap, orang Ngapak, orang Kepenak. Kecamatan silakan dipilih, nanti mengikuti kabupaten. Di sini keluarnya untuk kabupaten Cilacap, di sini keluar seperti ini. Saya nyari yang Sidoarjo. Lalu desa diklik saja, bisa diketik nanti keluar. Saya milih atau di scroll, saya Penyarang. Untuk RT RW silakan juga bisa diketik di sini atau bisa di scroll, diisi. Lalu nama jalan dan nomor rumah. Untuk yang di desa-desa tentunya jarang yang ada nama jalannya. Silakan diisi jalan sesuai dengan alamat Anda. Oke, kita lanjut. Keterangan tempat tinggal keluarga ini. Status kepemilikan tempat tinggal untuk saat ini, tempat tinggal yang teman-teman gunakan apa? Atau milik sendiri, kontrak, bebas sewa, dinas, atau yang lainnya. Silakan dipilih salah satu. Di sini kita tidak bisa memilih dua, harus satu. Nomor 2, apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik? Ya, kita menggunakan listrik
900 watt. Silakan diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Listrik non PLN itu menggunakan genset tenaga surya swadaya masyarakat. Oke, lanjut. Nomor 3, sumber air minum yang digunakan. Di sini saya menggunakan sumur pompa karena tidak ada pump. Nomor 4, apakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang air besar? Saya di sini ada limbah bersama. Lalu, apakah jenis lantai terluas di rumah ini? Silakan diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya menggunakan keramik. Setelah diisi semua, lalu kita klik lanjut. Klik lanjut. Berikut adalah daftar nama anggota keluarga Anda. Anggota keluarga baru adalah bayi, orang lain yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, misalnya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga, famili, dan lain. Perlu diingat di sini yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, jadi minimal 1 tahun. Belum 1 tahun tapi sudah berniat menetap di keluarga ini, misalnya asisten rumah tangga, bisa jadi juga dimasukkan. Nama anggota keluarga Pujianto, saya sendiri Pujianto sebagai kepala keluarga, Puji Astuti adalah istri, SK Dina adalah anak. Jika teman-teman ada tambah satu lagi, misalnya di sini yang 1 tahun lebih, boleh ditambahkan di sini. Klik tambah, lalu klikkan namanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini saya tidak, makanya saya tidak menambahkan. Lalu kita pilih klik lanjut. Lalu keberadaan Pujianto. Di sini yang kita bahas yang di bold hitam. Pujianto di sini sudah ada keterangan juga semua Pujianto. Keberadaan ada, meninggal, tidak diketahui beradaannya. Bisa jadi yang mengisi adalah istri, makanya ditulis meninggal misalnya. Seperti itu. Lanjut, nomor kartu keluarga di sini sudah terisi otomatis. Kita nggak bisa merubah ini, sudah terisi otomatis, sudah diisi sejak awal karena data sudah untuk kartu keluarga dan NIK sudah terisi secara online. 4, jenis kelamin. Saya tentunya laki-laki dong. Tempat lahir Indonesia. Tempat lahir Indonesia, silakan dipilih nanti provinsi tempat lahir, silakan dipilih. Kabupaten kota, Kabupaten Cilacap. Lalu masuk ke poin 5B, tanggal lahir. Tanggal lahir diisi sesuai KTP atau yang ada di KK. Kita isi tanggal, bulan, tahun. Umur secara otomatis terisi. Lalu nomor 6, status hubungan dengan kepala keluarga. Untuk anggota keluarga tambahan, kepala keluarga di sini saya sebagai kepala keluarga. Di sini kalau kita milih sebagai suami ada catatan merah, makanya kita pilih yang kepala keluarga. Lalu, apakah alamat tempat tinggal Pujianto sama dengan alamat tempat tinggal keluarga ini? Karena saya tinggalnya sesuai dengan alamat yang ada di KTP, maka saya pilih ya. Tetapi jika tempat tinggal saya tidak sesuai dengan KTP, maka saya pilih yang tidak, misalnya sedang merantau. Nah, di sini nanti ada pilihan
pilihan kita harus mengisi lagi. Kebetulan di sini saya tinggal sesuai dengan KTP, makanya tidak memilih. Lalu selanjutnya, sejak kapan tinggal di alamat sekarang? Untuk saya di rumah ini sejak Januari tahun 2010. Lalu nomor 8, apakah Pujianto memiliki akta kelahiran dari kantor akte lahir? Kebetulan saya masih dilaminating. Lalu kewarganegaraan, tentunya saya orang Jawa, warga Indonesia. Suku karena saya posisi di Jawa Tengah, tentunya sukunya suku Jawa. Lalu agama silakan dipilih salah satu. Lalu status perkawinan, bisa menyesuaikan keadaan. Tuliskan nomor surat atau akta pernikahan. Kebetulan saya tadi belum saya siapkan, makanya saya kosongkan jika tidak mengetahui atau tidak memiliki. Sebenarnya saya punya, tapi kita tidak boleh asal, makanya cukup saya kosongin saja. Ijazah pendidikan tertinggi yang ditamatkan, di sini saya S1. Nomor 14, apakah Pujianto bisa berbahasa Indonesia? Tentunya, karena saya orang Indonesia. Aktivitas yang biasa dilakukan, pilihan ya, boleh lebih dari satu. Tapi setelah dipraktekkan kita nggak bisa milih lebih dari satu. Bekerja, apakah Anda bekerja? Ya, saya bekerja. Nah, tentunya kalau ada yang masih sekolah, tentunya kita pilih tidak. Mengurus rumah tangga, ya, kita juga mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan gaji, termasuk anggota keluarga yang mengurus rumah tangga tentunya. Sekolah atau kuliah, yang ditanyakan adalah kondisi sekarang, apakah sekarang masih sekolah atau kuliah. Saya di sini karena S1-nya sudah selesai dan tidak melanjutkan S2, makanya saya tidak kuliah. Lainnya adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam pilihan jawaban di atas, seperti olahraga, kursus, piknik, kegiatan sosial, misalnya berorganisasi atau kerja bakti. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengisikan misalnya keorganisasian, ikutnya apa, seperti itu. Aktivitas sebagai takmir masjid. Pekerjaan utama, nah, silakan bisa dilihat di KTP atau KK untuk pekerjaannya apa. Nah, di sini ada pilot, penyiar, takbir. Di sini saya karena saya petani, diisi petani. Deskripsinya silakan diisi selengkap-lengkapnya. Karena saya petani, ya mengelola sawah. Kalau untuk yang lain bisa jadi diisi sesuai keadaan lah, pokoknya Anda tahu sendiri. Nah, diisi sesuai dengan, ada contohnya di sini. Status pekerjaan, di sini kita berusaha sendiri atau dibantu pekerja, tidak dibayar. Tidak, berusaha dibantu, pekerja dibayar. Buruh, karyawan, pegawai, pekerja dibayar. Pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga, di sini saya statusnya berusaha dibantu, pekerja dibayar. Bisa juga mungkin teman-teman yang biasa kerja, berarti misalnya petani,
status di KTP petani tapi dibayari oleh orang, itu bisa jadi di sini. Oke, kita klik lanjut. Setelah diisi semua, kita klik lanjut. Lalu kita sedang mendata Puji Astuti atau istrinya, istri saya. Keberadaan masih ada, bisa dipilih salah satu, bisa juga meninggal, bisa tidak diketahui keberadaan, atau tinggal di luar negeri, misalnya sedang menjadi TKI. Nomor kartu keluarga dan nomor NIK sudah terisi otomatis, jadi tidak perlu diisi. Jenis kelamin, istri saya berarti perempuan. Tempat lahir Indonesia, nanti dipilih tempat lahir, provinsi, kabupaten, kota, silakan dipilih sesuai dengan kabupaten masing-masing. Tempat tinggal, tanggal lahir silakan bisa teman-teman lihat pada kakak. Silakan dilihat, diisi, milih, atau diketik bisa. Oke, bulan juga sama bisa, nanti otomatis umur muncul. Lalu selanjutnya status hubungan dengan kepala keluarga. Dengan kepala keluarga yaitu sebagai istri. Lalu nomor 7, apakah alamat tempat tinggal sesuai keadaan saat ini? Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Puji Astuti tinggal di alamat sekarang? Itu kita dulu menikah bulan Juni tahun 2010. Dipilih aja sesuai dengan keadaan. Nomor 8, apakah Puji Astuti memiliki akte kelahiran? Ya, memiliki. Kewarganegaraan Indonesia, bisa jadi WNA. Kalau WNA berarti nanti ternyata tidak pada pilihan WNA. Nomor 10, suku karena sama-sama orang Jawa Tengah, orang Ngapak, orang Kepenak, yaitu Jawa. Agama silakan diisi sesuai keadaan atau agama yang dianut oleh rekan-rekan. Status perkawinan, kawin. Nomor surat nikah, tadi saya dikosongi, di sini juga kosong. Ijazah pendidikan terakhir tertinggi yaitu S1. Lalu poin nomor 14, pertanyaan nomor 14, apakah bisa berbahasa Indonesia? Tentu saja bisa. Aktivitas yang biasa dilakukan Puji Astuti, bekerja, ya dia bekerja. Mengurus rumah tangga, ya dia mengurus rumah tangga. Sekolah atau kuliah, tidak sedang kuliah atau sekolah. Lainnya adalah kegiatan yang lain, bisa jadi tidak. Kalau tidak berarti tidak ada aktivitas yang lain, keagamaan atau apa. Biasanya kalau ibu-ibu sukanya ikut pengajian. Atau kalau diisi tidak juga nggak apa-apa, sesuai dengan keadaan yang real aja. Nomor 16, pekerjaan utama. Di sini berbagai macam. Di sini sebagai PNS, fungsional umum. Untuk deskripsinya, karena Puji Astuti seorang guru, yaitu mengajar di sekolah. Oke, status pekerjaan, buruh, karyawan, pegawai. Di sini yang masuk adalah kategori pegawai. Nanti pusat biasanya membaca juga dari sininya statusnya.
berarti ini pegawai. Oke, sudah terisi semua, kita lanjut ke halaman selanjutnya. SK Dina Zakia Altafun Nisa, silakan untuk cek nama juga. Ada, nanti ini sudah otomatis terisi. Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Indonesia, provinsi Jawa Tengah, bisa di scroll, kabupatennya Kabupaten Cilacap, Cilacap, silakan diisi sesuai di tempat lahir rekan-rekan semua. Tanggal lahir, silakan untuk tanggal lahir bisa dilihat di KK kalau tidak hafal. Syukur-syukur hafal anaknya sendiri. Oke, kita isikan 04 bulan Juni 2011. Oke, umur 8 tahun sudah terisi. Status hubungan dengan kepala keluarga, yaitu sebagai anak. Apakah alamat tinggal sesuai dengan keadaan sekarang? Oke, iya. Sejak kapan tinggal di alamat sekarang? SK putri saya lahir bulan Juni, berarti tempat tinggal mulai bulan Juni tahun 2011. Memiliki akta lahir, ya memiliki. Kewarganegaraan Indonesia, suku orang Jawa, sukunya suku Jawa. Agama mengikuti orang tua atau Islam, dan bisa jadi yang lain, menyesuaikan sesuai kepercayaan masing-masing. Status perkawinan, belum kawin karena baru berumur 8 tahun. Ijazah pendidikan tertinggi, untuk umur 8 tahun, atau di sini ada juga nanti pilihan, misalnya di bawah 5 tahun tidak belum sekolah atau TK PAUD. Nah, ini yang masih 5 tahun. Kebetulan untuk anak saya 8 tahun baru kelas 3, berarti belum tamat SD. Oke, lanjut. Apakah SK bisa berbahasa Indonesia? Bisa berbahasa Indonesia karena anak Indonesia. Apakah SK bekerja? Tentunya karena masih anak-anak, belum bekerja, jadi saya pilih tidak. Mengurus rumah tangga, anak-anak ya belum. Maka sekolah atau kuliah, ya lainnya, atau kegiatan aktivitas dengan lingkungan organisasi, saya pilih belum. Oke, lanjut. Sudah terisi semua, lanjut. Nah, di sini sudah ada centang hijau semua, update. Kalau mau melihat silakan dilihat, diklik di sini, klik. Oke, bisa dilihat lagi, bisa dirubah lagi. Kalau mau mengedit silakan lanjut. Kalau sudah berarti ini tinggal lanjut, atau bisa simpan, lanjut. Nah, udah. Atau misalnya masih ragu, halaman sebelumnya. Nah, kalau sudah yakin, kita pilih kirim link konfirmasi. Periksa kembalian hasil isian sebelum data kirim. Jika Anda akan melengkapi data, mohon untuk menyimpan sementara. Anda hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk melakukan perubahan setelah data terkirim. Dengan menekan tombol OK, saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar-benar data pribadi dan diisi
kondisi dengan sebenar-benarnya sesuai kondisi pengisian ini dilakukan. Apakah sudah yakin? Kalau yakin, kirim. Kalau belum yakin, simpan sementara. Disimpan. Oke, berhasil. Kita cek lagi, dilihat datanya. Kalau sudah benar-benar yakin, kita pilih, kita lanjutkan saja bawah. Nah, kita pilih kirim. Oke, kirim. Data Anda berhasil dikirim. Kita oke. Di sini ada ucapan terima kasih telah berpartisipasi. Untuk mencetak, klik unduh bukti pengisian, atau bisa juga kita kembali ke halaman utama untuk mengedit. Kita unduh bukti pengisiannya, klik unduh. Di sini ada untuk menyimpan, kita simpan, silakan dipilih. Di sini kita simpan, save sebagai PDF. Oke, kita show folder, kita lihat. Di sini sudah ada bukti pengisiannya. Terima kasih. Tutup. Oke, teman-teman, seperti itu untuk tutorial cara mengisi sensus penduduk online. Kita coba kembali dulu. Sudah ada bukti, ada perbaiki. Nah, di sini ada perbaiki. Untuk melihat hasilnya, kita klik hasil, kita coba ya. Di sini hasilnya sudah. Nah, cuma seperti ini. Kita tambah. Jadi kita kembali ke menu awal. Untuk ringkasan seperti ini. Sudah masuk ke ringkasan. Lanjut. Udah, seperti itu. Yaitu untuk mengisi sensus online 2020. Oke, begitu teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.